Namaku Poppy, bukan nama sebenarnya. Cerita ini sebenarnya bukan pertama kali saya dengar. Banyak pengalaman yang dialami orang lain mirip seperti Poppy ini. Maka dari itu, dengan bantuannya, Poppy menceritakan semua alurnya setelah mendapat persetujuan dari yang lain. Jawa Tengah, pertengahan tahun 2021, Poppy adalah salah satu karyawan di sebuah perkantoran di Semarang. Awalnya, Poppy dan beberapa temannya mempunyai ide untuk liburan ke Dieng, karena banyak dari teman-teman Poppy yang belum pernah berlibur ke tempat tersebut. Rencana berangkat hari Sabtu jam 6 pagi. Ya, bisa dipastikan, namanya juga di Indonesia. Jam ngaret pun terjadi. Akhirnya, mereka berangkat sekitar jam 8 pagi setelah motor molor 2 jam. Mereka berangkat menggunakan satu mobil dan sisanya naik motor berboncengan. Sekitar jam 11 siang, mereka sampai di daerah Parakan Temanggung. Mereka berhenti sejenak karena salah satu motor ada yang bannya bocor. Tak lama setelah urusan motor dan perut selesai, mereka kemudian melanjutkan perjalanan karena menurut Poppy, mereka sudah terlalu kesiangan. Namun ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, mobil yang ditumpangi temannya tidak bisa di starter, dan setelah dicek, ternyata masalahnya aki. Patungan aja buat beli aki baru, daripada nunggu di servis, kelamaan kita nanti, ucap Poppy pada semua teman-temannya. Mereka pun setuju, ya wajar kalau mobilnya rewel, yang punya mobil aja orangnya jorok, tuh lihat, dalamnya isinya sampah semua. Dua kejadian sudah mengawali perjalanan mereka. Kebanyakan orang yang tidak peka dengan sebuah pertanda, mereka akan mengabaikan. Seperti halnya Poppy dan rombongannya, mereka tetap melanjutkan perjalanan ke Dieng dengan mengabaikan dua pertanda barusan. Poppy dan yang lainnya kemudian melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Tiba-tiba hujan deras kembali mengawali kesialan perjalanan mereka. Sementara Poppy, Dwi, beserta teman yang mengendarai motor, mereka semua basah kuyup walaupun sudah memakai jas hujan. Poppy pun sempat memberitahu teman yang sedang menyetir mobil kalau ke arah Wonosobo lurus saja, ikutin jalan besar. Namun apa yang sudah Poppy katakan, rupanya teman Poppy kurang percaya yang akhirnya ia memakai Google Maps. Tapi bukannya lebih cepat sampai, justru mereka kesasar masuk ke dalam pemukiman warga. Mereka pun akhirnya putar balik dan kembali ke tempat semula di jembatan perbatasan. Bukan tanpa sebab, karena kondisi di daerah ini sudah termasuk dalam dataran tinggi. Poppy memperkirakan kalau perjalanan yang mereka tempuh sudah hampir 2 jam. Namun hingga waktu menunjukkan pukul 3 sore, mereka tak kunjung sampai. Kok kayak masih jauh ya rasanya, batin Poppy saat itu. Tepat pukul 4 sore, akhirnya mereka sampai ke tujuan, di tempat wisata Dieng. Cari makan dulu ya, aku lapar, ucap Poppy pada teman-teman yang lain. Yang lain pun setuju dan memutuskan untuk mengganjal perut walaupun hanya dengan mie instar di warung tersebut. Namun sialnya, sesampai di sana, rasa kecewa harus mereka dapati. Pasalnya, jam operasional tempat wisata untuk pengunjung sudah tutup. Tanpa pikir panjang, Poppy yang saat itu masih hafal dengan tempat wisata yang ada di sana, menyarankan untuk pergi ke kawah Sikidang. Yang lain pun mengiyakan. Bersama dengan itu, kabut tebal mulai turun dan azan maghrib mulai berkumandang, memaksa Poppy dan rombongan untuk segera keluar area kawah. Ya, kalian juga pasti tahu kan, waktu itu wayah surup, yaitu waktu pergantian siang dan malam, di mana jin dan setan mulai menunjukkan eksistensinya. Tapi mereka lupakan hal itu. Pop, gantian ya, kamu ikut mobil, aku nebeng di motor, ucap salah satu teman Poppy. Akhirnya bisa senderan, batin Poppy bahagia. Mereka memilih rute yang berbeda dari sebelumnya, via Bawang Batang kemudian Semarang melalui Pantura, biar lebih cepat, pikir Poppy. Sebenarnya aku sudah ngerasa aneh dan serem. Di dalam mobil tuh ribut banget. Akhirnya aku yang duduk di kursi belakang, ya cuma diem, kata Poppy sambil mengingat-ingat. Selama perjalanan, teman Poppy bernyanyi dan ketawa gak jelas. Hei, ayo nyanyi band, seru,
teriaknya. Di samping itu, mereka melewati jalanan yang sepi dan tanpa penerangan kecuali dari kendaraan mereka. Poppy kesal dan mulai memarahi teman yang ribut itu. Sampai Ardian yang saat itu sedang menyetir pun memarahi karena sudah merasakan kalau malam ini sudah tidak beres. Tapi namanya juga orang ngeyel. Orang yang ribut tadi tetap saja tidak mengindahkan peringatan. Ya, seperti itulah teman-temanku, kata Poppy sambil menghembuskan napas. Selama di perjalanan, Poppy benar-benar merasa bad mood parah dan kesel banget. Hawanya tuh, desis Poppy agak kesal. Hingga tanpa tedeng aling-aling, Ardian yang sedang menyetir pun tiba-tiba menghentikan kendaraan. Mereka membuat mereka semua yang ada di mobil terkejut. Itu apa putih-putih? Ucap Ardian sambil nunjuk. Sontak, Poppy pun langsung melirik ke arah yang ditunjukkan Ardian, dan Poppy pun membenarkan kalau ia juga melihat ada sosok putih terbang. Berhenti dulu bentar, ini remnya blong, katanya. Bertepatan dengan itu, Poppy ingat betul dengan lokasinya, kalau posisi mereka ada di daerah Bawang. Kalian yang tahu pasti ngerti daerah ini, kalau di sini tuh gelap gulita, ya, dan hanya ada hutan yang pinus. Saat itu, mereka berhenti untuk memperbaiki motor. Suasana benar-benar mencekam. Firasat Poppy dan beberapa temannya lain pun yakin bakal ada kejadian lagi. Sedangkan dua teman Poppy yang entah kesambet apa, mereka justru tidak bisa mengerti situasi dan terus bercanda, padahal nggak lucu. Dan salah satu teman Poppy yang duduk di depan pun seketika mengejutkan seisi mobil. Loh, itu siapa yang ikut duduk di belakang? Ucapnya enteng banget. Ikut duduk di belakang, batin Poppy. Saat itu, jelas Poppy tidak melihat apa yang dimaksud sama View. Poppy yakin kalau yang duduk di belakang itu hanya Poppy dan satu temannya. Nggak ada orang ketiga tuh, kata Poppy lagi. Sampai akhirnya mereka sampai di SPBU Bawang. Mereka berhenti dan mampir untuk sholat maghrib sekalian istirahat. Berharap tidak ada yang tertinggal. Kok kurang satu motor? Celotuk Poppy. Loh iya, si Rista sama Dwi kemana? Saut Pio. Mereka benar-benar tidak tahu kemana Rista dan Dwi berada. Seingat Poppy, mereka berdua selama perjalanan masih berada di belakang mobil. Tanpa perintah, Poppy dan yang lain menghubungi ponsel Rista dan Dwi. Bersyukurnya, Rista dan Dwi segera merespon dan mengirim lokasi tempat mereka tersesat. Dan betapa terkejutnya Poppy dan yang lain kalau lokasi atau posisi Rista dan Dwi ternyata sudah berada di daerah Limpung. Aneh banget deh ini, jaraknya kan jauh banget, mana mungkin juga bisa sampai sana. Bahkan belum ada 15 menit loh. Poppy mulai panik. Yakin ini udah nggak wajar. Meski ada apa-apa, jauh banget loh, nggak mungkin. Ardian adalah salah satu teman Poppy yang orangnya lebih paham dengan hal mistis. Tapi aneh, mereka hanya berputar-putar dan tidak menemukan tempat yang mereka yakini adalah lokasi kedua temannya itu. Sementara ciri-ciri lokasi yang disebutkan Rista pun mereka juga tidak menemukan. Di samping mereka yang kebingungan, beberapa teman Poppy yang di dalam mobil pun juga merasa aneh. Kayak kampung mati gitu, kata View. Dan yang paling menyeramkan, ketika melintasi jembatan, mereka melihat di pinggir jembatan ada seseorang berbalut sarung sedang duduk bersebelahan dengan sesajen. Tak lama kemudian, mereka akhirnya berhenti di kantor kepala desa. Di sana mereka memutuskan untuk mencari secara berpencar, satu mobil dan satu motor. Tapi nihil. Mas, barusan juga ada dua anak naik motor berhenti di sini. Mereka tak tanya malah kayak orang bingung. Setelah mendapat informasi dari bapak tersebut, Poppy menarik kesimpulan. Ya, kita semua disasarin. Akhirnya, mereka putar balik ke tempat kumpul dan segera menghubungi Rista dan Dwi kembali. Namun setelah mencoba berkali-kali, panggilan hanya memanggil. Sudah nggak usah panik dulu, kita tunggu di sini aja. Terus kirim lokasi kita ke WA-nya Rista dan Dwi. Dan anehnya, tak sampai 15 menit, Rista dan Dwi sampai di tempat mereka kumpul. Saat itu juga, Rista langsung masuk mobil setelah memuntahkan cairan. Di dalam mobil, Rista menangis kejer. Dia seakan ketakutan. Berkali-kali Rista bilang
kalau di belakangnya ada sosok besar, yang artinya ada di posisi Poppy sedang duduk di jok belakang. Di sepanjang perjalanan, Rista tak henti-hentinya menangis. Mereka berhenti, masih mencoba untuk menenangkan Rista yang masih panik dan nangis. Bukannya tenang, Rista justru semakin histeris, seolah dia diganggu oleh sosok di belakangnya. Sampai pada lantunan doa yang keberapa kali, tubuh Poppy mendadak gemetar hebat ketika memeluk Rista. Baca istighfar aja, aku sampai susah, saking gemetarnya. Rista pun meronta dan teriak kalau mau keluar dari mobil, tapi Poppy masih bisa mencegahnya. Karena sudah buntu, Poppy dan yang lain memutuskan untuk membawa Rista ke tempat orang pintar atau praktisi spiritual. Poppy dan beberapa temannya memilih untuk menunggu di SPBU, sedangkan Ardian, Rista dan Vio, mereka yang ke tempat orang pintar tersebut. Sampai pada keadaan yang berikutnya, setiap Rista dibisikkan doa, dia selalu menghindar. Rista, cepat baca, banyak-banyak mengucap astagfirullah, kata si Vio. Dan Rista ini cuma mengangguk. Buruan diucapin, astagfirullah gitu, kata Vio kesal. Rista malah bicara gak jelas sambil senyum, yang itu bukan Rista banget, pikir Poppy. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, dan ternyata perjalanan mereka masih tetap dipersulit. Salah satu bermotor milik temannya bocor lagi. Frustasi dan sempat debat panjang, tiba-tiba Rista teriak kencang yang membuat seisi dalam mobil terkejut dan diam. Gak ada kayak gitu, berangkat bareng, pulangnya bareng, satu Rista sambil teriak. Oke, aku pikir dia udah baikan, jadi kita nurut, kata Poppy. Setelah mengalami suasana mencekam dan banyak drama, akhirnya tertidur, kecuali teman yang menyopir. Di situ Rista mulai aneh. Dia mulai manja ke Poppy. Namun Poppy tak menggubris karena memang kelelahan. Keesokan harinya, di Minggu pagi, Poppy mengira kalau semua sudah kembali normal. Ternyata dugaannya salah. Rista berubah seperti semalam. Bahkan dia yang biasanya manggil aku Cu, malah nyebut nama panggilanku dengan lengkap dan suaranya begitu lembut, dan itu bukan dia banget. Poppy orangnya masuk ke dalam kamar, tidur sama Mbak Yul, teman sekantor mereka yang ada di kamar depan. Dia cekikikan, senang. Anjir, panik banget tapi aku tahan. Riz, kamu lihat orangnya sehari berapa kali? Tanya Poppy. Setelah itu, Poppy dan Vio saling chat dan lirik-lirikan. Jadi sekamar mereka berempat dengan 2 ranjang tingkat. Waktu itu, Rista makin aneh, manja, dan usil. Mes tempat mereka tinggali, termasuk tempat angker, dan mereka juga sudah diganggu oleh penunggu di sana. Mereka duduk di melingkar di depan pintu, sambil mengingat kejadian dan kronologi kemarin malam, tepatnya sebelum kejadian Rista dan Dwi terpisah. Malam itu, setelah diguyur hujan, Rista dan Dwi yang sedang berbonceng masih mengikuti kendaraan temannya dari belakang. Tapi setelah beberapa meter mereka melaju, tak ada satupun kendaraan yang menyalip dari mereka. Rista dan Dwi mulai cemas. Walaupun bisa mengandalkan Google Maps, tapi tak bisa dipungkiri kalau mereka berdua tidak bisa membaca Maps. Sampai suatu ketika, masih dalam perjalanan mengekor mobil di depannya, tiba-tiba Rista mendengar suara orang teriak. Sontak membuat Rista menoleh dan mencari sumber suara. Untuk kedua kalinya, Rista mendengar suara teriakan, dan kali ini sumbernya tepat di atas kepalanya. Rista menoleh ke atas, dan dengan jelas Rista melihat sosok hitam besar dengan mata merah yang sedang melayang di atas kepalanya. Rista berteriak kencang karena mendadak telinganya kesakitan setelah melihat penampakan. Bahkan Dwi pun yang sedang menyetir motor berkali-kali menanyakan kepada Rista apa yang terjadi. Sampai Dwi menghentikan motornya, mencoba untuk menenangkan Rista. Tanpa sadar, mereka kehilangan kendaraan yang ada di depannya tadi. Tak satu pun kendaraan yang melintas, membuat mereka berdua tambah kalut. Hingga tak lama, pesan WA masuk. Isi dari pesan itu menanyakan posisi Rista dan Dwi. Detik, menit, jam berlalu, tak ada satu temannya yang menyusul. Di sana, Rista melihat ada seorang bapak-bapak. Rista pun berinisiatif untuk menanyakan lokasi. Namun,
Baru saja ia turun dari motor dan hendak bertanya, satu sapuan angin tiba saja menerpa wajahnya. Hal itu membuat Rista limbung dan hampir terjatuh. Mau kemana kamu, Riz? Kok malah jalan sendiri kayak orang linglung? Ucap Dwi. Keterkejutan tak sampai di situ saja. Rista yang baru tersadar, tak menyadari bahwa apa entah yang ia lihat beberapa detik yang lalu lenyap. Nyalinya mulai menciut dan buru-buru segera meninggalkan tempat itu. Hingga tak seberapa lama ketika mereka berhasil keluar dan mendapati jalan besar. Begitu terkejutnya mereka berdua setelah tahu kalau posisi mereka berdua ada di daerah limbung, yang artinya jaraknya lumayan jauh dari posisi Poppy berada. Balik lagi ke sini, kita kemarin tuh nggak lihat kalau kalian belok ke SPBU, jadi aku sama Dwi lurus saja ngikutin mobil yang ada di depan. Yang aku kira itu kalian, dan nggak tahu kenapa aku tuh dengar kayak ada orang teriak. Terus aku noleh ke atas, telingaku sakit banget dan aku nangis di jalan. Rista mulai bercerita. Nah iya Pop, aku juga nggak lihat kalau kalian belok ke SPBU, dan aku juga kaget. Hingga subuh, mereka pun belum juga menemukan titik terang. Tepat hari itu, Poppy, Pio, dan Dwi dan Ardian pergi ke Batang dengan niat untuk mencari kejanggalan yang membawa Rista dan Dwi kesasar. Mereka tampak terkejut karena lokasinya benar-benar berbeda, terutama Dwi yang saat itu juga ikut. Anjir, beda cok. Kemarin aku lewat jalan sini, halus banget kayak jalan baru. Sumpah, beda jalannya, gak ada lubangan seperti ini, kata si Dwi yang begitu panik. Aneh kamu Wi, kan emang jalannya kayak gini, ngarang aja kamu. Pas itu, aku sama Rista nunggu di tempat keluar SPBU. Sebelahnya Alfamart, terus nggak ada kampung di kayak gini, cuma ada masjid dan gelap banget, beda sama ini. Karena waktu sudah hampir maghrib, mereka langsung menuju ke rumah tempat kantor kebetulan sedang izin ada keperluan. Rumahnya pelosok dan mereka hanya melewati sawah dan hutan. Sesampai di sana, baru saja kaki menginjakan tanah pekarangan, tiba-tiba saja salah satu teman Poppy yang saat itu bersama Rista di mes menghubungi Poppy. Pop, cepetan balik, ini Rista kumpul lagi.